Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mereview latihan soal USPBK yang kemarin untuk mata pelajaran PPKN ya 12. Ini untuk tingkat SMK. Di sini untuk latihan soal USPBK yang insya Allah nanti sudah masuk di soal USPBK. Soal-soalnya diperkirakan dalam kategori hot karena di sini kita pelan-pelan dicek. Soal nomor 1 kebanyakan soal cerita, yang garis merah itu adalah jawabannya ya. Soal nomor 2 juga sama, ini juga soal cerita ya. Nomor 3 ini juga sama, juga soal cerita panjang-panjang lah ya, sampai nomor 4 sampai nomor 5. 6 saya ambil sampel nomor 10 aja. 7, 8, 9 panjang-panjang sekali. 10 ya. Nah, ini panjang-panjang sekali untuk soalnya. Ini untuk melatih pola pikir kalian supaya kalian bisa berpikir analisis kritis ya. Oke, untuk soal nomor 1 kita cek, coba kita bahas sekilas. Untuk soal nomor 1, Pak Karto adalah pengusaha kecil yang mengawali usahanya sebagai pedagang kaki lima, namun karena tempat yang dipakai berjualan sekarang telah dibangun menjadi sebuah kantor, Pak Karto merasa risau dan merasa tidak lagi punya tempat untuk berjualan. Anaknya sering sekali memberikan masukan agar ayahnya berjualan di rumah saja, tetapi Pak Karto khawatir tidak laku. Dari kisah Pak Karto dan anaknya yang dapat kita lakukan oleh pemanfaatan teknologi untuk membantu agar dia dapat meneruskan usahanya. Ini kalau di materi PKN kelas 12 ini masuk dalam peranan iptek ya, peranan iptek ya. Jadi peranan teknologi sekarang di dunia modernisasi ini, teknologi menjadi kebutuhan yang sangat vital ya, karena di sini khawatir Pak Karto usahanya tidak laku gitu ya. Di sini tidak merasa tidak lagi punya tempat untuk berjualan ya. Nah, maka jawabannya di sini jelas yang D, membuka toko online dan memanfaatkan media sosial untuk promosi. Benar sekali ya, karena kata kuncinya di situ. Karena memang di era globalisasi modernisasi ini sepertinya kalau kita lihat ya, tempat itu di medsos sudah cukup ya, karena jaringannya juga lebih luas gitu ya. Jaringannya juga lebih luas, lebih lebih mendunia ya, melihat dari pengertian globalisasi ya. Oke, untuk nomor 2 coba kita cek di sini. Markona adalah seorang janda yang memiliki 2 orang putra. Kesehariannya dia bekerja sebagai buruh tani milik keluarga Pak Narto ya. Pekerjaan itu dia lakukan untuk menghidupi kedua putranya yang saat ini sudah sekolah di SD ya. Terus langsung ke pertanyaan. Dari ilustrasi tersebut, tindakan yang paling tepat harus dilakukan oleh Pak Narto adalah, nah di sini jawabannya E, melakukan pencurian kepada pihak kepolisian sebagai pihak yang berwajib. Nah, ini kata kuncinya itu di sini ya, dituduh mengambil 5 kuintal beras dalam karung tersebut ya oleh Mandor Naryo yang mengaku melihat kejadian tersebut. Nah, ini bicara masalah hukum ya. Ini bicara masalah hukum karena kata kuncinya di sini ada tindakan pidana ya. Nah, kata kuncinya di sini ada tindakan pidana, maka jawabannya yang di sini melaporkan pencurian kepada pihak kepolisian sebagai pihak yang berwajib. Karena di Indonesia tidak ada istilah main hakim sendiri. Segala hal-hal yang berbau kejahatan, baik itu sudah ada buktinya maupun belum ada buktinya, harusnya diurusi secara hukum ya. Tidak ada istilah main hakim sendiri seperti kekerasan ya, pemukulan dan lain-lain, tidak ada ya. Itu untuk soal nomor 2. Soal nomor 3 di sini, perhatikan pernyataan berikut. Nah, kalian bisa baca good prinsip dari good governance. Good governance itu artinya adalah pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bagus. Kalau dalam sekarang ini good government itu kan pemerintahannya pacarannya stabil, tidak ada korupsi, tidak ada sifatnya individual, semuanya harus satu visi misi gitu ya.
Nah, kalau kita cek di sini jawabannya C, 1 2 3 5 ya. Berorientasi pada konsensus. Konsensus itu garis besarnya apa? Terus harus efektivitas dan efisien, iya benar, tidak ruwet, tidak bulat gitu ya. Pemerintahan yang bersifat good government itu kalau katanya Pak Presiden Jokowi, kalau bisa selesai satu hari, buat apa 1 bulan. Nah, akuntabilitas itu dapat dipertanggungjawabkan. Terus daya tanggap itu responsif ya. Ini kalau kita cek itu daya tanggap itu sama istilahnya seperti responsif gitu ya. Responsif, daya tanggap itu responsif gitu ya. Nomor 4. Oke, bentar. Kita cek soal nomor 4 ya. Kita bahas 5 nomor saja ya. Setiap pelaksanaan dan hasil lahir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau sebagai pemegang kedaulatan. Nah, di sini ini pemerintahan yang memiliki akuntabilitas. Ini benar ya. Pemerintahan yang memiliki akuntabilitas itu adalah pemerintahan yang selalu berpikir rasional dan kebijakan-kebijakannya itu selalu dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi pemerintahan yang selalu berpikir rasional dan kebijakan-kebijakannya itu selalu dipertanggungjawabkan. Ya, memang itu salah satu contoh prinsip dari good government ya, akuntabilitas. Soal nomor terakhir, nomor 5 soal. Sikap selektif terhadap penggunaan media sosial perlu diperhatikan agar terhindar dari pengaruh negatif ya, seperti ini info hoax ya. Sekarang ini sudah banyak info hoax, makanya Kominfo itu sampai bingung untuk memblokir berita-berita yang sifatnya hoax yang membahayakan. Nah, sini jawabannya adalah selektif dan berpikir kritis menerima informasi. Apalagi sekarang media sosial sudah luar biasa maraknya menyebarkan berita-berita yang itu kadang-kadang ya berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Jadi kita selaku generasi yang peka terhadap teknologi dan informasi, langkah baiknya kita selalu selektif untuk menerima berita-berita yang kiranya perlu dipelajari benar. Begitu 5 soal tentang latihan USPBK PPKN, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.